Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Balik lagi barengan Kun Kurniawan Gus Wansige. di acara konten. Ngobrolin dari ngetren. Awali minggu Anda dengan ngegas ya. Karena kenapa? Saya nggak tahu kenapa. Karena kenapa? Karena kan biar semangat menuju 2024, Yes. coy. Oh, tinggal berapa satu Bulan lagi, setengah coy. lah. Dimana kemarin kita, 2023 please be nice, please be nice, please be nice. Ternyata nggak nice banget. Asli, makanya ini 1 bulan lagi ini apa kabar? Ini resolusi yang tahun depan harus lebih baik. Resolusi tiap tahun juga resolusinya sama. Asli, yang dibutuhkan tuh bukan resolusi tapi revolusi. Harga mati. Revolusi betul. Ya, jadi Itu jangan dia. khawatir kalau misalkan ada sobat PR di sini yang resolusi tahun 2022-nya belum tercapai. Masih ada waktu 1 bulan lagi untuk menyusun resolusi 2024. Betul. Dan buat teman-teman yang resolusinya belum tercapai, ya semua orang juga sama kok. Semua orang juga sama. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Kamu nggak sendirian. Aku juga gitu. Emang siapa sih yang resolusinya tercapai? Nggak ada kayaknya. Raffi Ahmad mungkin. Dia mah udah bagus. Sukses dia mah. Maksudnya orang-orang sukses itu dia tahu goals ke depannya tuh kayak gimana. Iya, gitu. Jadi ada betul. rencana jangka pendek, jangka panjang, jangka imah gitu. Nah, orang mah lolobana jangka imah. Jangka imah we gitu. Jadi misalkan ada harapan, aya kewe di imah. Gitu. Iya. Nanti aja di rumah gitu ya Gitu. buat Ngomong-ngomong soal harapan, asli. apa namanya? Hope. Hope. Yes. Wish. Yes, everyone have hope. Ada quotes yang menyatakan katanya manusia bisa bertahan hidup kurang lebih 1 bulan tanpa minum. Manusia bisa hidup kurang lebih 1 minggu tanpa makan. Tapi manusia belum tentu bisa hidup 1 detik pun Tanpa bacang. tanpa harapan. Betul, tanpa harapan. Betul. Karena harapan itu memantik itu kehidupan. Semangat untuk hidup, Semangat untuk melanjutkan kehidupan, betul sekali. Makanya kita harus penuh dengan harapan. Kan lagi ramai juga nih, ada beberapa orang yang harapannya tidak tercapai untuk menonton BMTH secara full. Secara full ya, konser Yes. BMTH dihentikan Bring me the horizon. di lagu ke-8. Who will fix me now? Benar, itu adalah soundtrack apa namanya yang drone betul, Ya, mental illness di TikTok. Oh iya gitu. Iya, itu biasanya gitu. Kalau misalkan ada yang lagi drop Drone. Iya, drop. Ya maksudnya mentalnya drop. Oh ya. Langsung nge-search lagu itu terus di Insta story. Oh gitu. Iya, Oh betul. iya iya. Kan who iya. will fix me now? Tell me when I'm Drown. Kalah pokoknya. Yes. Harus terhenti di lagu ke-8 ya. Ya betul, karena katanya ada sedikit trouble di panggung. Nggak sedikit dong, itu banyak. Banyak ternyata. Dan orang tuh waktu muncul pertama kali si tiketnya, anjir pengen nonton, karena ini kapan lagi nih nonton Bring Me The Horizon Yap. di Indonesia gitu. Terus kemarin tuh lihat dia sekilas, Teman-teman lihat ya. Oval Yoga. Nggak perlu disebut, orang-orang nggak tahu. Ya nggak apa-apa lah. Pada nonton ke sana stories, anjir sakit hati ini melihatnya. Oh gitu? Iya. Saya mah sehat. Saya Melihatnya sehat. terus pas tahu batal jadi sehat. Jadi binaraga. I am strong. Makanya saya mah waktu pertama kali lihat posternya juga kurang tertarik. Karena mana nggak tahu lagu-lagunya. Tahu lagu-lagunya. Nggak tahu si apa dong. Kenapa nggak tertarik? Mana bukan emo itu aja satu. Mau itu aja, saya mau Oliver Sykes tahu dari dulu dari Chelsea Smile. Bener, Chelsea Smile. Cuman waktu lihat ini mah band kafir ngapain lah. Nggak usah ditonton. Betul, penuh dengan tato lah, ngapain Iya, lah. Merajah tubuh. Merajah. Tidak baik. Baik katang untuk orang mana orang Dayak banyak yang merajak tubuh. Betul. Baik, nggak Untuk apa-apa budaya, itu. untuk budaya Untuk bagus, budaya, nggak apa-apa iya. ya. Jadi Seni, art itu teh. Art, bener. Yes.
Itu ya konsernya Bata itu tuh baru hari pertama kan 2 hari. Ya. 2 hari nih sama hari sekarang kalau cuman jadi... ada beberapa pertimbangan katanya. Jadi karena tempatnya di mall itu kan di lantai 2. Oh, di mall gitu? Iya, itu di mall. Oh. Lantai 2 terus di Dematik ya, Dematik Majalaya, bukan di Majalaya. Lain, bukan. Aya naon eta aya Bring Me Horizon cenah. Horizon. Hotel cenah. Jadi si ininya kayaknya mah agak terlalu dipaksakan penuh. Oke. Sebetulnya nggak over capacity tapi terlalu dipaksakan sesuai kapasitas, jadinya nggak ada space buat apa namanya ya, maksudnya berdirinya space-nya kurang. Iya. Jadinya pengap, haredang, terus di dalamnya juga pada ngerokok. Betul. Terus kan itu musiknya musik cadas ya. Musik cadas. Sebelumnya itu pernah ada Arctic Monkey di situ, itu kan genrenya lebih pelan. Itu aja si bangunannya udah agak goyang. Udah goyang. Apalagi ini. Apalagi ini bener. Terus, ditambah kesiapan di panggungnya juga ada beberapa hal teknis lah. teknis gitu, dari sound mati, terus apa namanya si screen-nya yang Visualnya. freeze, visualnya kejat gitu. Memang tidak dipersiapkan dengan baik gitu Iya, ya. betul. Jadi ya selamatlah buat yang kemarin nonton tapi nggak ya itu mah 8 lagu kan, 8 lagu ya, dan pada akhirnya si penontonnya juga banyak yang rusuh itu naik ke panggung, naik ke panggung dan ngambil apa yang bisa dibawa. Nah ini SDM rendah cak aing. Iya bener, jadi memang tidak berpendidikan. Betul. Itu ya. Karena itu kan properti miliknya si BMTH gitu. Si drum setnya kan dirusak. Ada yang dibawa pulang itu si simbalnya. Iya, itu kan ada day 2 ya. Gimana coba BMTH mau manggung kalau tidak ada drum? Hah? Kamu tega BMTH mainnya akapela? Kamu pikir itu senada? Tiba-tiba ngejejer dah limaan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Tiba-tiba kalau nggak akapela harus itu pemain drumnya BMTH harus pakai tam ya kayak Yoga PHB. Say no to drum. Who will face me? Tiba-tiba Johnny Iskandar datang. Jadi BMTH X Om PMR dan Johnny Iskandar. Iya, kamu teh mikir sampai situ enggak. Jadi kalau misalkan apa namanya nih buat kamu sobat PR yang mau nonton konser terus kecewa, jangan diluapkan langsung di situ dan merusak properti yang ada. Betul. Udah aja profesional gitu. Maksudnya ya udah kalau disuruh pulang, tapi kita tuntut untuk refund. Untuk refund. Betul. Kan katanya ya wajar, beberapa komentar ya wajar atau kita udah ngeluarin duit sekian juta tapi hasilnya tidak memuaskan, wajar dong kecewa. Kecewa wajar, tapi norak yang nggak boleh. Asli kalau gitu mah udah boykot pokoknya mah produk-produk Israel cek orang mah. Jadi memang ada ini apa namanya, ada berita terbaru, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram untuk memakan babi. Ya betul, dari dulu itu mah. Ya maksudnya mau mengeluarkan fatwa haram menggunakan atau membeli produk-produk yang mensupport Israel. Nah ini banyak yang salah juga soal memboikot ini. Karena ada yang menyinyir gerakan boikot. Kan? Betul, Iya, banyak banget. Katanya ya kalau misalkan memang kita memboikot semua produk Amerika, ya udah nggak usah pakai YouTube, nggak usah pakai IG, pakai Instagram. Oh nggak gitu. Betul. Karena konsep boikot itu kita melakukan apa yang semampu kita. Kalau misalkan kita udah nggak mampu buat boikot YouTube, ya udah nggak usah. Betul. Kalau misalkan kita mampu ya silahkan gitu. Jadi ada takarannya ya. Ada takarannya. Memboikot itu memang sulit. Yang gampang itu memboyzone. Iya. Sama memboycott. Boycott boleh itu. Iya. Lord Baden Powell. Iya, betul. 14 Agustus itu ya. Jadi udah ada keterangan resminya ya. Udah ada keterangan resminya tuh, dicek aja di Pikiran Rakyat. Sampai kapan? Sampai genosida dihentikan. Betul. Ya, karena memang ini harus segera dihentikan. Karena negara-negara yang mendukung Israel, ya Amerika Serikat juga mengatakan melalui presidennya, itu mengatakan bahwa no kesempatan atau peluang gencatan senjata. No change. No change. Tuh, gencatan apa sih? Gencatan tuh smack the gun. Smack the gun. No chance to smack the gun. Yes. Ya, jadi ini harus benar-benar benar-benar kita telaah lagi. Terus banyak juga
propaganda yang mau memecah belah dukungan kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Yes, benar-benar yang video itu yang di rumah sakit. Ya, yang ngacungin pentungan disangka ngacungin rifler. Nah itu dia, itu jangan apa ya, kita juga jangan pokoknya fokusnya kalau kita mau fokus bantu aja. Bantu aja. Jangan apa namanya, jangan ikut menyebarkan hoax. Jangan ikut menyebarkan hoax. Jangan ikut apa lagi? Jangan nyinyirin apa namanya orang-orang yang mencoba membantu semampunya kayak yang boykot. Nah yang boykot juga jangan nyinyirin orang yang nggak boykot gitu. Saling ini aja, saling menghargai aja. Saling menghargai aja, jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita juga. Betul. Ya. Karena persatuan adalah itu. Unity. Karena persatuan adalah unity. Yes. Ya, unity and diversity. Yes, ngomong-ngomong masalah persatuan. Bineka Tunggal Ika. Ngomong-ngomong masalah Bineka Tunggal Ika. Yes. Bentar lagi kan kita mau masuk ke tahun pemilu nih. Ya kan, Desember, Januari, Februari kan pemilu kan? Februari 2024 masuk ke apa namanya tahun pemilu dan kita tahu sudah lengkap ya calon presidennya dan ini lagi masa-masa kampanye. Udah mulainya kampanyenya? Udah mulai katanya. Kayaknya masih pada lihat-lihatan itu. Udah katanya udah. Saling mencari jawaban, si Fasya ke si Eja nyari jawaban. Maksudnya kan ya udah mulai kampanye itu kan mereka udah mulai muncul-muncul di TV, udah mulai muncul-muncul di talk show gitu. Jadi ya mereka udah mulai branding untuk pencalonan dirinya sebagai calon presiden Indonesia 2024 gitu kan ya. Jadi kalau misalkan Sobat PR belum tahu ini kemana aja ya. Jadi udah ada 3 pasangan. Yang pertama Prabowo dan juga Mas Gibran. Yap. Yang kedua adalah Anies Baswedan dan juga Anies Baswedan dan Caimin. Muhaimin Iskandar, dan yang terakhir ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Yes. Ya, ini udah tiga-tiganya juga apa namanya dibilang cukup kuat. Maksudnya cukup kuat dan juga saling melengkapi antara calon presiden dan cawapres. Gitu. Betul sekali. Ini apa namanya beberapa gagasan-gagasan juga sudah disampaikan di beberapa acara ya dari ketiga paslon. Betul. Iya dong. Iya udah apa namanya sudah ada visi misi untuk banyak diskursus yang terjadi. Naon atuh? Diskursus yang terjadi apa namanya belakangan ini gitu. Betul. Diskursus itu apa? Diskursus Dis itu adalah ini. Dis ini kursus. Oh, jadi banyak kursus-kursus vokasi. Vokasi ya. Banyak yang, maksudnya apa diskursus apa? Apa pembahasan coba wacana yang dilemparkan oleh beberapa untuk masing-masing capres dan juga cawapres ya. Dan memang konten di minggu ini akan sedikit berat karena kita akan membahas tentang politik dan juga kedigdayaan masyarakat madani. Apa sih? Orang pas tinggal skrip, mau apa lagi kemana ya komedi ya. Berat ya. Ya kita coba aja dulu. Kita coba aja ya. Coba. Jadi ngomong-ngomong masalah pemilu 2024 capres cawapres juga kemarin lagi ada berita yang menghebohkan sekali. Kontroversial. Yes. Masalah MK. MK ya harus lengkap ya. MK. Nggak boleh dibalik jadi WKWK. Nah dibalik. Dibalik jadi WKWK. Itu ya, jadi kemarin ada apa namanya ada satu hal yang kontroversial dan juga akhirnya menelan korban. Ya, pencopotan ketua MK. Pak Anwar Usman yang terbukti bersalah melanggar kode etik. Nah, itu dia. Kode etik yang putusan untuk melanggengkan Gibran menjadi cawapres ya. Karena kan memang diduga ada nepotisme. Iya, diduga ada nepotisme dan juga didugdag ada. Betul, didugdag ada rusuh. Jadi memang didugdag itu rusuh soalnya kan. Dan yang jadi yang jadi sorotan juga adalah sosok seorang Gibran yang Dulu kan Gibran beberapa kali ditanya gimana mau ikut jalan sang ayah atau tidak gitu untuk terjun jadi mebel. Nggak, kan dia emang udah ini martabak. Betul. Ya, apakah dia akan mengikuti jejak sang ayah dalam memelihara kodok?
Benar. Banyak kau yang melihara kodok. Betul, memelihara kodok ya. Untuk mengikuti jalan bapaknya di politik. Iya, betul. Dan beberapa kali Mas Gibran membantah untuk, oh tidak. Tidak, saya tidak untuk ikut ke dunia politik. Karena saya mau fokus untuk usaha saja. Tiba-tiba jadi Usaha Padang. saja. Gitu kan memang Jadi Padang udah Gibran. betul. Rendang ngeci. Pak Prabowo, tenang saja. Mm. Ada saya di sini. Gitu, kemarin. Dan beberapa kali juga ditanya untuk ditekan bahwa ini kayaknya Mas Gibran bakal langsung terjun ke dunia politik. Beberapa kali juga membantah, tapi akhirnya terjun juga ke dunia politik. Ya, mendampingi Prabowo Subianto. Betul, sebelumnya jadi memang sudah lama banget untuk di membantah masuk dunia politik, tapi akhirnya di tahun 2021, jadi 2019 tuh sempat ada statement. Dari 2018 malah. 2018. Beliau pernah bilang kalau saya itu tidak pernah berpolitik dan tidak menjadi tim sukses. Tim sukses. Nggak mau pokoknya mah. Kalau misalkan ada yang mau nawarin dunia politik, terus atau nggak minimal jadi tim ses atau juru bicara, nggak. Pokoknya saya mah nggak mau. Gimana mau jadi juru bicara, saya ngomong aja lemes. Gitu ya. Jadi kan karena memang belum sarapan waktu itu. Kurang sereal. Betul. Itu 2018. Tahun 2019. 2019 ngomong lagi. Ya. Dulu saya pernah bilang, saya tak akan pernah masuk ke politik. Sekarang mungkin proses pendewasaan. Saya mulai menyadari sebagai anak muda, kita harus mulai mengubah stereotip, mulai mengubah mindset orang-orang bahwa politik itu selalu kotor. Wah, sudah ada visi misi dia mau mengubah mindset dari orang-orang kalau politik itu kotor. Tidak selalu kotor. Tidak selalu, kan bisa kotor banget. Ya, betul. Bisa kotor banget kalau misalkan nggak bersih-bersih mah. Dan akhirnya tidak lama setelah statement itu Gibran Rakabuming masuk PDIP. Yes. Ya. Tadinya mau masuk Mr. DIY. Karena mau belanja. Mau belanja. Cuman mau ngapain? Kebutuhan masih ada. Udah masuk PDIP aja. Masuk PDIP aja. Dan langsung diwacanakan untuk menjadi wali kota Solo. Betul sekali, jadi wali kota Solo gitu ya. Terkait statementnya tadi bahwa politik itu tidak harus selalu kotor. Kayaknya mah kalau sistemnya seperti sekarang mah susah. Susah, memang. Makanya saya mah setuju omongannya Panji. Apa tuh? Masuk politik itu sama seperti kita masuk septic tank. Karena harus Bau. siap. Oh betul. Bau. Pasti bersih-bersihnya kita pasti bakal senggolan sama kotoran. Oh iya, itu dia ya. Dan memang apapun itu waktu itu tujuannya Mas Gibran ngomong kayak gitu, cuman ya ujung-ujungnya juga jadi wali kota Solo dan dilantik resmi tahun 2021 ya. Ya, sampai 2026 harusnya. 2021 2026 dan memang pada saat itu juga diusung langsung oleh PDIP ya untuk jadi wali kota dan dianggap sosok Gibran ini adalah sosok yang tepat untuk membangun Solo baru. Karena waktu itu Solo setelah ditinggal Pak Jokowi udah lama banget kan. Yeah. Kota Solo itu belum menemukan sosok pemimpin yang benar-benar bersahaja. Nah, itu dia. Nah, akhirnya muncullah sosok Gibran ini dan beberapa kinerjanya juga disorot positif lah sama warga-warga. Kayak misalkan ada beberapa pengaduan-pengaduan yang langsung ditangani dengan baik. Ya, seperti ngadu bagong, ngadu hayam. Kan banyak pengaduan itu. Bukan, kalau di Solo kan bukan ngadu bagong. kaleci. Bukan, Apa? Ngadu bagong gitu loh. Cepot kalau di Sunda itu cepot. Itu. Jadi banyak pengaduan yang misalkan Yanto siapa? Ruslan. Misalkan ada aduan jalan rusak. Ya. Nah, misalkan ada aduan jalan rusak. Ya. Misalkan ada aduan jalan rusak. Udah 3 kali itu dari tadi tuh. Atau misalkan Udah 3 kali itu dari tadi tuh. Udah 3 kali tadi tuh. Atau misalkan ada pengaduan lampu mati. Ya. Nah, langsung ditangani dengan baik. Jadi koordinasi langsung Pak Wali Kota Solo waktu itu Gibran koordinasi dengan koordinasi dengan diskotik setempat ganti lampu jalan dengan lampu disco.
Aduh, ngapain masang lampu disko di Solo kan? Lampunya disko tapi tetap waljinah, coy. Ya nggak apa-apa, yang penting ajeb-ajeb. Gitu. Jadi responsif dan juga kinerjanya baik. Ya. Terus ditambah lagi Mas Gibran ini aktif di sosial media waktu itu. Ya, betul. Ya, treatmentnya sama-sama mirip-mirip sama kayak Ridwan Kamil waktu jadi wali kota lah. Betul. Masih aktif di sosmed, aktif di Twitter, pas jadi gubernur, hilang pakai admin. Ya, saya Sibuk. paham karena sibuk. Sibuk. Tidak mungkin kan kalau udah jadi pejabat main Twitteran terus. Asli Twitteran terus nanti dinyinyirin sama staff-staffnya. Twitteran wae mana teh cenah. Asli lain gawe gitu. Itu 2021 ya resmi. Dan akhirnya tahun 2023 Gibran menjadi baca pres Prabowo Subianto Dengan berbagai macam kontroversi juga. Yes. Ini di luar dugaan sih, maksudnya kan banyak banyak nama yang diusung untuk jadi bakal calon wapres Prabowo. Kayak misalkan Airlangga Hartanto, Ya. terus AHY. AHY kan sebelumnya AHY. Betul. Tapi tidak jadi tuh. Tidak jadi karena dihianati. Dan akhirnya ayahnya tidak terima. Betul. Bapak SBY langsung membuat lukisan. Iya benar. Iya. Karena kan untuk melepas stres, Melepaskan stres, mengekspresikan perasaannya. Betul sekali. Saya marah dan saya kecewa. Betul, langsung ambil gitar, nyanyi. Ini lagu ketiga saya, single ketiga di album kedua. Wis, anu nyaho. Albumnya udah 5 coy. Udah 5. Udah 5. Keren. Itu ya, jadi nama Gibran Rakabuming ini di luar namanya, sempat disenggol-senggol ini kayaknya bakal Mas Gibran, cuman kayaknya nggak mungkin karena masih ada tanggung jawab untuk di Solo sampai 2026. Iya, betul sekali. Cuman akhirnya ini, dulu juga Pak Presiden juga kalau ditanya soal Gibran menjadi cawapres, awalnya menyangkal kayak kalau orang masih baru 2 tahun jadi wali kota yang masuk akal lah kata ini. Masuk akli lah gitu. Taunya masuk akal. Taunya masuk akal dan kejadian juga. Pak Jokowi. Itu koordinasi. Surprise mungkin. Iya mungkin. Surprise mungkin dari dari Mas Gibran. Kayaknya pas di rumah diomongin tuh sama Pak Jokowi. Kamu Bapak udah ngomong kayak gini malah jadi. Bapak kaget loh. Itu ya resmi 2023 diusung oleh beberapa partai. Ini kan jadi polemik juga coy. Maksudnya kan Mas Gibran ini kan di PDIP ya kalau nggak salah ya. Dan ya di mana PDIP ini nggak masuk koalisinya Pak Prabowo dan juga PDIP mencalonkan nama Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Wah, ini seru ini. Ini ada ada sedikit taktik yang juga tiktak ya. Dan ada konspirasi. Ada konspirasi. Ada selentingan gosip katanya ini ada kodok. Ada kodok, rokotok di pinggir kali, reketek. Ada konspirasi. Didasari oleh rasa sakit hati. Sakit hati. Jadi ada yang membelot untuk meninggalkan. Siapa yang sakit hati? Wah, ini mah rahasia, tidak bisa diomongin di sini. Benar itu mah info BN. Jadi kebetulan saya ada temen yang pernah ngobrol sama lingkaran politik. Oh, apa cenah? Yang nggak bisa diomongin di sini. Ya udah, nggak usah dimunculin dong kalau udah nggak bisa. Biar melempar bola panas. Jadi memang nanti di sakit tahun hati, betul ada sakit hati. Cingklung. Ada ini ada notifikasi. Ada indikasi untuk pembuktian untuk bahwa saya tuh bisa bersama partai lain. Saya tuh bisa tidak disetir oleh... Enggak sih, bukan itu. Kan bola panas. Aneh, weh. Itu ya, jadi udah resmi. Dan ini juga resmi dicalonkan Mas Gibran. Dan harus kontroversi.
Tidak harus kontroversi. Karena kan umur masih muda, coy. Masih muda di bawah 40 tahun. Di bawah 40. Jadi dulu tuh ada aturan kalau misalkan untuk mencalonkan diri jadi capres dan cawapres itu umur minimal itu di umur angka 40. Paling muda itu tepat Paling muda 40 tuh. Nah, sedangkan Mas Gibran ini umurnya masih 35. Ya, dan akhirnya ada yang menyurati MK tuh, nggak tahu mahasiswa caleuy lah. Saya nggak tahu siapa namanya. Pokoknya caleuy gitu. Apa sana? Ya menyurati MK dan akhirnya diloloskan lah bahwa MK membolehkan capres-cawapres di bawah 40 tahun asal pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat negara. Nah, yang dimana itu statement itu sangat menjurus kepada satu sosok ya? Ya, dan sosok itu tidak lain tidak bukan Adalah Bapak Gibran Rakabuming. Betul. Yang mana beliau adalah keponakan dari salah satu ketua MK. Betul, bukan salah satu. Iya betul, salah satu. Iya, salah satu. Pak Anwar ya? Pak Anwar. Betul. Pak Anwar Usman. Dan sangat pada saat pada saat keputusan itu dikeluarkan langsung itu terjadi kericuhan. Yes. Wah, ini mah benar-benar jalan untuk meloloskan Mas Gibran untuk jadi cawapres. Ya, betul. Itu cawapres. Dan ricuh terus jadi bola panas. Akhirnya Bapak Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK tanggal 7 November kemarin ini. Betul, karena ia terbukti melakukan pelanggaran berat. Wah, kode etik atas uji materi perkara nomor 90 PUU strip XXI garis miring 2023 tentang batas usia capres-cawapres. Betul ya. Jadi dalam tuntutan itu Bapak Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pemimpin MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Dia juga dilarang terlibat dalam pemeriksaan keputusan perkara pemilu dan anggota legislatif. Jadi benar-benar diistirahatkan, diberhentikan kan? Diberhentikan ya. Jadi nggak boleh ada sebagai ketua aja, tapi ya. Tetap masih jadi anggota. Bisa jadi anggota Jiban. Masih dapat ada KTA masih kartu kalau rapat-rapat masih bisa ikutan. Tapi tidak berhak untuk buka suara. Kalau piknik-piknik diajak masih boleh. Betul. Kalau ada proyek-proyek juga masih diajak. Kalau misalkan mau bikin sapuan bos. Itu ya, jadi hanya diberhentikan sebagai MK saja. Betul. Tapi tetap jadi anggota. Cuman yang jadi masalah adalah kan berarti Bapak Anwar Usman ini diberhentikan karena terjadi pelanggaran etik. Berarti ada kecacatan dalam produk MK-nya. Nah, tapi kenapa produknya masih dipakai gitu? Nah, itu dia banyak yang nanya. Nah, itu kalau misalkan si Pak Anwar Usman ini sudah terbukti bersalah melanggar kode etik, nah, terus itu bisa direvisi dong keputusannya. Iya, harusnya kan berarti keputusannya juga keputusan yang cacat gitu. Cacat hukum. Iya, makanya kenapa masih diperbolehkan. Itu yang jadi akhirnya jadi pembicaraan baru di kalangan masyarakat. Kita juga masih tunggu perkembangannya kayak gimana ya untuk si keputusan yang cucut itu. Jadi memang asin. Ikan asin cucut gitu. Jadi apakah masih tetap bisa dilanjut? Wah, ini kalau misalkan ternyata keputusan itu tidak jadi dikeluarkan dan tidak jadi dibolehkan, wah bakal kalang kabut itu. Gimana nih untuk pencalonan Mas Gibran? Sedangkan kan strategi, visi, misi politik sudah dilaksanakan semua oleh timnya Pak Prabowo gitu. Apakah harus tiba-tiba mengganti duet Prabowo dengan Firpo Injagi misalnya? Wah, itu akan menjadi pasangan yang oportunis. Oportunis sekali. Gol-gol yang tidak masuk akal gitu. Iya, betul sekali. Untuk berduetnya. Cuman kita masih tunggu nih perkembangannya. Kita nggak berani banyak ngomong karena sudah terlalu banyak ngomong. Untuk masalah Mas Gibran dan juga keputusan MK kita tunggu aja ya. Tapi yang pasti Bapak Anwar Usman sudah resmi dicopot kumisnya. Itu yang pertama yang lagi rame ya. Ya, betul. Yang kedua ada aksi bela Hadid. Bela Hadid. Bela Palestina. Oh, betul. Aksi bela Palestina di Monas. Kemarin yang berjalan cukup lancar, kondusif, tidak ada kepentingan politik yang lain. Betul. Meskipun ada semua cawapres datang. diundang untuk speech.
Betul. Nah, pokoknya ada yang nggak datang dari kubu Ganjar gitu kalau nggak salah. Karena memang sibuk kali mungkin. Ya ini diwakilkan sama Bu Puan Maharani. Ah, itu dia yang Iya, udah mau galak nama. asli langsung diteriakin. Iya, Maksudnya langsung di buing gitu. Nggak ada yang teriak, solid gitu. Nah, terus, itu ya. Jadi Kita harus solid kan gitu. solid AG solid AG, nanti munculin solid AG. Sing gitu ta. Munculin sing gitu ya. Jadi berjalan kondusif, aman, tertib. Tanggal 5 November kemarin ya, di Monas ribuan orang datang dari berbagai daerah. Jutaan ternyata dari berbagai macam daerah datang untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap saudara kita di Palestina sana. Betul ya. Jadi memang agenda ini dijadwalkan cukup dari lama udah dijadwalin, dan ya alhamdulillahnya berjalan tertib, lancar, dan juga pada saat bubar itu bersih semuanya, tidak meninggalkan sampah. Betul, karena ada footage-nya, teman-teman yang datang kemarin tuh pulangnya langsung ngebersihin sampah-sampah yang tertinggal. Jadi selesai di acara itu dalam keadaan bersih lagi. Betul. Dan yang hadir juga banyak banget. Dari kalangan menteri juga banyak. Ada menteri catur, luncur, benteng. Terus kuda datang na Elta. Betul. Ngabadug gitu. Ih, kuda iya wae. Jadi yang kemarin yang cukup disambut dengan meriah dan juga hangat adalah Ibu Menteri Luar Negeri ya. Ya, ada Ibu Retno Marsudi. Retno Marsudi yang dengan tegas menyatakan di forum PBB, menyatakan keberpihakan dan dukungan dari Indonesia untuk Palestina. Betul sekali. Terus juga hadir ada Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Beliau juga orasi terkait kondisi Palestina saat ini dan meminta masyarakat untuk mendukung kebebasan serta kemerdekaan Palestina. Betul. Ya, jadi memang sebenarnya kalau misal ngebahas tentang ngebela Palestina, ya kita dari warga masyarakat gitu ya. Mau sekencang apapun kita teriak, kalau misalkan pemerintah pusat tidak bergerak, itu akan menjadi sia-sia gitu. Maksudnya harus ada kesinambungan antara masyarakat dan juga pemerintah gitu. Jadi jangan sampai ini masyarakatnya udah rame-rame bela Palestina tapi pemerintahnya cuek bek gitu. Betul, cuek bebek. Harusnya ada tindakan konkret gitu dari Jadi antara pemerintah dan rakyatnya harus bersatu. Betul, harus bersatu padu pokoknya mah. Ya, jadi harus ada langkah konkret. Ya, mungkin kayak kemarin sumbangan dari Pak Prabowo kan langsung nyumbang ke sana. Terus ada siapa yang ngasih beasiswa ke anak-anak Palestina? Pak Prabowo juga ya ngasih beasiswa ke anak-anak Palestina gitu. Maksudnya harus ada langkah-langkah konkret yang itu yang bisa mendukung pergerakan rakyat gitu. Betul. Jangan kayak negara-negara di liga-liga Arab gitu yang cuek. Yang diam saja, tapi itu mah ada kepentingan bisnis di belakang. Tapi memang pada dasarnya kayaknya umumnya juga kayak gitu deh. Iya. Kayak misalkan Turki Erdogan. Erdogan kan meskipun menghujat Israel, menghujat Netanyahu, tapi di belakang itu masih ada hubungan kerja dengan Israel. Itu dia masalahnya. Banyak yang begitu. Banyak yang nanya juga, ini kemana nih liga-liga Arab kok masih masih pada diam. Lihat itu Cristiano Ronaldo kan udah main padahal. Main, iya benar. Terus siapa lagi? Mitrovic kan udah ngegolin banyak tuh. Sadio Mane. Terus banyak itu liga-liga Arab lagi main tuh, Al Ahly, Al Hilal, Al Ittihad, Zamalek gitu ya. Jadi kita harus benar-benar teguh pendirian tuh kalau misalkan memang benar harus ada sikap gitu. Dan jangan nyinyir nih kalau misalkan ada di sini sobat PR yang teman-temannya di storiesnya naon sih Palestina gitu. Palestina ya udahlah gitu, maksudnya kalau misalkan kita dukung dengan jalan kita masing-masing. Betul, kan ada orang yang bisa melakukan sesuatu, ada yang nggak bisa, ada yang sekedar cuman menunjukkan bahwa kita ada di sisi mana gitu. Betul. Dengan cara Instastory itu kan cuman mau nunjukin kalau kita tuh bersolidaritas, kan namanya solidaritas bentuknya bisa apa aja. Betul. I'm on your side. From the river to the sea, Palestine will be free. Stop genocide. Genocide ya.
Jangan lupa juga dipanjatkan doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Betul, saya kalau lihat video-video, aduh kasihan, ada yang bapak membawa anaknya yang masih bayi dalam keadaan meninggal tuh, bayinya dalam kresek. Iya betul. Ada adik yang, ada kakak yang bawa kantong di dalamnya ada mayat adiknya. Aduh, saya ngelihatnya. Betul ya. Jadi kalau bisa mah nggak tahu sih, orang kalau lihat yang gitu-gitu juga jangan instastory gitu ngelihatnya. Jangan, ya, orang sih nggak pernah dilihat, maksudnya nggak pernah dilihat lama langsung di skip karena tidak punya hati untuk ngelihat itu dan untuk nge-share itu ke orang-orang gitu. Perih. Iya. Perih ya, tunjukkan. Pokoknya mah doa yang terbaik. Kalau misalkan ada rezeki berlebih, silahkan disalurkan donasinya ke apa namanya ya, ke banyak lah posko-posko bantuan. Posko-posko bantuan yang terpercaya lah ya. Betul. Dan juga jangan kemakan hoax. Jangan ada yang ini mah kan apa namanya? Hamas, Fatah gitu. Itu mereka ada kepentingan. Jangan, udahlah, yang penting mah support aja teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina. Yep. Ya, skip aja lah. Kita lanjut ke berikutnya. Gitu. Ngomongin soal Hamas dan Fatah, saya paham nih. Orang juga baru nonton kemarin tuh, baru nonton ini si Babe ya. Babe Haikal. Ya. Babe Haikal gitu. Saya nonton Babe Haikal sama Ustadz Felix Xiao juga orang nonton tuh. Jadi biar lebih tahu dan lebih paham. Tapi mending nonton itu daripada nonton ini. Bener, itu mah lebih banyak ilmu dan manfaatnya. Ya. Gitu ya. Jadi memang maling, Israel teh maling. Iya, memang maling gitu. Kalau mau dirunut dari zaman Hebreu. Hebreu. Ya itu kan dari 900 sebelum Masehi kan sempat ada perjanjian yang dibuat oleh apa? Dulu adalah. Enggak ada orang lupa. Israel kan tidak diterima di mana-mana, akhirnya ditempatkanlah di tanah Palestina gitu. Betul. Sampai akhirnya dia ngerasa kalau itu adalah tanah yang dijanjikan. Betul, tanah itu adalah tanah milik mereka. Jadi mereka tuh maling. Gitu. Ngomong-ngomong masalah maling, ini juga maling nih, ada nih. Ada maling nih. Ada maling uang toko 2 tahun nggak ketahuan. 2 tahun nggak ketahuan. Aneh, berarti ini manajemennya teledor ini. Betul. Kalian. Ya, maling 2 tahun nggak ketahuan. Bagus ini. Jadi ada wanita bernama Puja Fauziah. Ada Puja Fauziah ya. Ini adalah manajer toko kecantikan. So cantik deh kamu kan. Manajer kecantikan. Benar. So cantik deh kamu. Terlalu kecantikan. Jangan sok kecantikan deh. Iya, emang manajer gue gitu. Dia menggelapkan uang toko selama 2 tahun. Jadi manajer selama 2 tahun uang toko di situ dipilok hidup. Betul, digelapkan kabeh. 2.000 sabaraha itu gitu. Tuang parkir bingung kan itu. 2.000 100.000 oke cenah. Dari kecurigaan muncul ketika Puja sering pamer kehidupan mewahnya di media sosial seperti liburan ke Bali, membeli mobil cash dan belanja barang branded. Ya, jadi itulah kesalahan-kesalahan para penilai uang ya. Maksudnya pengen kelihatan mewah. Cuman akhirnya jadinya ditelusuri kan. Iya. Dan akhirnya ketahuan ini ada yang namanya Alfiera sebagai pemilik toko curiga. Ya, dan juga merasa ganjal dengan salah dong, merasa jonggol karena jumlah barang keluar tidak sama dengan jumlah pemasukan. Pasti kan. Iya. Keretek pemilik toko mah pasti. Iya. Gimana salah ya mah. Meskipun kan omsetnya tuh emang gede si toko itu tuh, makanya baru ketahuan 2 tahun juga mungkin karena ketutup. Ini si uangnya emang banyak sih, tapi kayaknya barang masuk sama keluar tuh beda gitu. Nah, akhirnya si pemilik toko ini menyelidiki dan juga mengecek mutasi rekening toko. Ya, betul. Ya kan? Dan akhirnya ketahuan lah. Itu uang kantor ditilep dan juga digelapkan oleh si Puja ini. Yang digelapkan mencapai 1,3 miliar. Dalam 2 tahun, edan tuh. Keren. Keren maksudnya edan. Edan ini mah. Tapi masih kalah Puja mah. Sama si Bagus. Betul. 1,5 M dalam waktu beberapa bulan saja itu mah. Betul. Sebagai promotor event. Promotor event yang kemarin di Bandung nggak jadi tuh. Dipakai pijut dan juga ke mabuk-mabuk.
Betul, mabuk-mabuk, pinjol, dan juga ke tempat pijat plus. Ingin mencoba Uzbek kamu ya? Aduh. Sekarang tuh nih kasih tahu ya, Uzbek sekarang tuh nggak seenak Uzbek dulu. Itu makanan ininya, makanan nggak terapisnya. Bagus. Itu ya, jadi udah ditelusuri dan yang yang ketahuan itu 1,3 miliar dan juga belum lagi uang cash yang nggak bisa dilacak keadaannya. Iya, nah kalau uangnya lewat rekening masih bisa dilihat dari rekening koran betul. Ya. Kalau yang cash tuh yang agak susah. Agak susah tuh, makanya kan banyak OTT itu operasi tangkap tangan biasanya itu prakteknya pakai cash. Betul, biar gitu, tidak tertracking. Tracking ya. Dan duit ini juga yang di pencucian uang juga kan gitu. Iya, banyak. Jadi event misalkan. Jadi event gede, ya, jadi festival. Usaha orang lain. Nah itu tapi banyak sih yang jadi event ya. Banyak yang jadi event. Kan kurang MC kemarin itu. Cuci terus. Wah, cairna lila gitu ya. Dan ini si Fuji ini si Puja ini disinyalir manipulasi data. Nah ini nih yang karena mungkin jabatannya udah manajer, jadi dia dengan leluasa bisa memanipulasi dan juga memanipulasi data-data toko. Ya, dan juga mengambil aset toko yang dia jual dengan modal yang tidak disetor. Puja pun dilaporkan ke polisi dan beberapa barang mulai dari mobil hingga barang branded disita pemilik toko. Nih ya buat kamu Puja ya. Puja, kamu kalau mau manipulasi data, jangan manipulasi data dengan duit gede. Yang kecil-kecil aja. Kayak teh botol. Saya juga pernah dulu waktu di warnet. Bener. Penggelapan teh botol. Betul. Kan harusnya yang ngewarnet 2 jam dikasih teh botol 1. Nah, teh botolnya nggak saya kasih. Kasih we. Saya minum. Bah, itu dia. Tapi dimasukin di catatan. Betul ya. Atau dijual lagi, duitnya saya ambil. Nah, juga ini buat Puja ini kalau misalkan mau ngambil aset-aset kantor, ya jangan langsung barang-barang yang gede. Ya. Kayak misalkan action figure. Nah, ambil aja dulu satu gitu. Ya. Penghapus. Cetrekan. Ya. Nah, itu kumpulin dulu ya, dan jangan langsung dijual. Ingat, jangan langsung dijual. Kasih waktu dulu. Tumpuk. Kalau udah segudang baru jual. Keluarin satu-satu. Thrifting. Bukan thrifting, kantor. Betul, ya itu mah. Ini bukan untuk ngasih contoh yang... Ini mah enggak, ini mah nasihat. Betul. Tolong ya buat Fuja. Ya kan sekarang akhirnya ketangkep kan, syukurin itu mah. Iya. Mana saya udah lihat beberapa kali kan diliatin tuh si Instastory-nya. Kelihatan kayak orang kaya. Ternyata. Di beach club. Terus di hotel yang si selimutnya tuh dibikin soang. Kayak welcome Puja. Betul. Gitu. Terus ditaburin seledri si kasurnya teh. Sama koya, ditaburin koya. Betul. Gitu. Mewah banget. Mewah banget dan juga agak cepel sih sedikit tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga itulah hukuman yang pantas buat kamu Puja. Iya, Puja. Ingat Puja, kamu tidak akan lolos dari hukum di Indonesia. Betul, kamu akan dipenjara. Silahkan kamu staycation di Hotel Prodeo. Asli. Bukan Prodeo tuh. Prodeo, betul. Rodeo. Rodeo mah yang gini pakai. Selamat kamu tuh mendekam di penjara. Disiapin selimut soang di sana di penjara gini taburin mesiu gitu ya. Dibakar gitu. Ya, jadi jangan berani-berani ya, maksudnya banyak sekarang kasus-kasus penipuan dan penelipan uang yang akhirnya ketahuan karena memang sistemnya sekarang udah gampang dilacak. Itu kecuali kalau kamu upgrade ilmu pengetahuan tentang tilep menilep itu. Yang paling benar adalah bekerja dengan jujur. Karena skill mah bisa diasah, betul, bisa dipelajari, tapi soal kejujuran ini yang susah nih. Betul. Jadi keep jujur dan juga keep halal. Nah, itu dia. Buat sobat PR semuanya ya, jangan lupa untuk tetap dukung saudara-saudara kita di Palestina. Ya, makasih obrolan geus kaditukan dieu. Kan ini konklusi coy. Kalau misalkan acara-acara lain tuh harus ada konklusi. Enggak. Gitu ya. Jadi sekali lagi buat kamu nih sobat PR, kalau misalkan mau beri dukungan, berikan dukungan yang murni dan juga jangan menyebarkan hoax dan juga berita-berita yang tidak benar. Ya, betul sekali, dan jangan lupa buat tonton konten setiap hari Minggu. Ngonten setiap hari Minggu jam 8 malam, jam 7 malam. Jam 7 malam.
Jam 7 malam. Kalau punya kritik, saran, dan apapun itu yang bisa membangun harkat martabat negara Indonesia, langsung komen di bawah. Ya, kalau mau kritik, jangan terlalu kencang. Mau dibacakan, pasti dia lelewe. Asli. Ya, gitu. gitu. Mau ngasih dukungan buat kita juga boleh kirim traktir ya di sini, traktir ke Belagu tapi ya. Iya. Ya ada di sini linknya nanti ya. Ada, nanti munculin link traktir Belagu. Gitu ya. Nuhun pisan sekali lagi buat siapa ini Sobat PR yang udah nontonin konten dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf kalau misalkan dari kita ada salah kata. Banyak sih, tapi ya udahlah kalau nggak dimaafin mah enggak, saya mah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita mau udah minta maaf. So. Kalau misalkan dari kita, tugas kita adalah meminta maaf sama kalian. Urusan dimaafkan atau enggak, urusan kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Allah aja Maha Pemaaf, masa kalian enggak? Asli ya, maafin kita ya kalau gitu. Untuk konten episode kali ini kita cukupan sekian. Saya Kun Kurniawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mun template closing tong diganti ke lieur. Bye.